Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 beranggotakan saya sendiri Syarif Jafar, CGP Angkatan 7 dari SDN 13 Terentang, dengan PP Bapak Iip Marsono dan Ibu Fasil, Ibu Siti Anissa. Di sebelah kanan saya Maria Indriana dari SMP Negeri 1 Sungai Raya. Sebelah kanan saya Yunus Odon, CGP Angkatan ke-7. Fasil saya Ibu Siti Anissa dan PP saya adalah Pak Iip Marsono. Saya dari SMP Santa Monica Sungai Raya, Kuburaya. Baik, kami akan menampilkan kasus 1 di mana saya akan berperan sebagai coach, Bapak Dion sebagai coach, dan Ibu Maria sebagai pengamat. Oke, baik. Selamat pagi Pak Dion, apa kabar? Ya, selamat pagi Ibu, kabar baik. Bagaimana kabar Ibu? Kabar baik juga Pak. Ada yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Pada praktek coaching nanti, Bapak akan menjadi coach ya? Bagaimana kira-kira persiapan yang sudah Bapak lakukan sejauh ini? Begini, saya sudah merencanakan praktek coaching dengan menggunakan alur Tirta, dengan alur menentukan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab, begitu Ibu. Oke, jadi acuannya menggunakan metode dengan alur Tirta ya Pak. Bagaimana dengan nilai kompetensi coaching nanti Pak? Nilai kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan? Baik Ibu. Beberapa kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan kali ini adalah mendengarkan aktif, melakukan pertanyaan berbobot, dan memberdayakan coach itu sendiri. Oke, baik Pak. Untuk lebih detailnya nanti, kira-kira kompetensi mana yang akan Bapak observasi? Untuk supervisi kali ini Bu, mungkin saya akan mengarahkan ke pertanyaan berbobot. Oke, baik Pak Dion. Kira-kira nih indikator ketercapaian dari tujuan yang Bapak kembangkan itu seperti apa ya Pak? Baik Ibu, untuk kompetensi pertanyaan berbobot ini Bu, indikator yang diinginkan adalah selalu bisa mengajukan pertanyaan terbuka kepada coach Bu, dengan cara bertanya berasal dari mendengarkan apa yang diungkapkan oleh coach itu Bu. Oke, luar biasa Pak. Baik, kalau begitu selamat melakukan proses coaching ya Pak. Sukses selalu. Silakan. Baik, terima kasih. Halo Pak Jafar, apa kabarnya? Kabar baik Pak Dion. Pak Dion bagaimana kabarnya? Kabar baik juga Pak. Bahagia ya Pak Jafar ya. Tapi kalau saya perhatikan Pak Jafar agak ada yang berbeda kali ini. Seperti ada masalah yang dipikirkan. Mungkin ada yang bisa saya bantu Pak? Iya, betul Pak. Ada yang ingin saya ceritakan. Saya ingin menceritakan masalah anak didik saya di kelas. Bolehkah saya mengganggu waktu Bapak? Oh, boleh Pak. Apa yang bisa saya bantu Pak? Terima kasih Pak. Begini Pak, di kelas saya ada salah seorang anak yang saya amati selalu datang terlambat ke sekolah. Dalam 1 minggu ada 3 hari dia selalu datang terlambat. Oh, jadi ada murid Bapak yang hampir setiap hari datang terlambat ke sekolah, begitu ya Pak? Betul sekali Pak. Coba Bapak ceritakan lebih lanjut mengenai masalah ini Pak. Baik Pak, murid saya ini kalau terlambat sekolah pasti masuk kelas dalam keadaan keringatan, napasnya ngos-ngosan, terlihat sangat lelah sekali. Oh, jadi kalau anak ini datang terlambat dan begitu masuk kelas dengan kondisi yang sangat kecapean, begitu ya Pak? Betul sekali. Baik Pak. Kita coba bincang-bincang ringan ya Pak. Ya. Apa yang ingin Bapak capai pada bincang-bincang ini Pak, tentang harapan Bapak misalnya. Begini Pak, saya berharap saya ingin mendapat
perpecahan masalah atas anak didik saya tersebut, Pak, agar anak tersebut tidak lagi datang terlambat ke sekolah. Jadi Bapak berharap di akhir bincang-bincang kita hari ini Bapak mendapat solusi atau pemecahan masalah dari anak tersebut, begitu ya Pak? Betul, Pak. Baik Pak. Sebelumnya saya ingin bertanya tentang pendapat Bapak terlebih dahulu. Menurut Bapak, apa yang menyebabkan anak tersebut datang terlambat ke sekolah, Pak? Saya pernah bertanya sama anak tersebut, Pak, mengenai alasan keterlambatannya. Anak tersebut mengatakan alasan dia terlambat karena tidak ada yang mengantarnya ke sekolah. Orang tuanya kerja dinas malam dan pulang ke rumah pagi hari, sehingga otomatis akan terlambat juga mengantar anaknya ke sekolah. Baik Pak, kalau begitu permasalahannya, rencana apa yang akan Bapak coba terapkan agar anak tersebut bisa tidak lagi terlambat datang ke sekolah, Pak? Saya akan memanggil orang tuanya, Pak, mencoba berbicara dari hati ke hati mengenai kasus anak ini. Ide yang bagus sekali Pak, melibatkan orang tua untuk mengatasi masalah anak. Sepertinya Bapak sudah paham langkah apa yang harus Bapak lakukan untuk mengatasi masalah anak ini. Iya, Pak, terima kasih karena Bapak sudah mau meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya. Saya sangat terbantu, Pak. Sama-sama Pak Japar, tetap semangat ya Pak. Baik, Pak, terima kasih. Oke, keren. Tepuk tangan untuk Pak Dion sama Pak Japar. Berarti Pak Dion dengan Pak Japar ini sudah berhasil melakukan praktek coaching dengan baik. Saya fokus dulu kepada coach ya, Pak Dion. Terima kasih Bu. Oke, Pak Dion sebagai coach sangat mengena pada tiap-tiap tahapannya. Menurut Pak Dion, dari coaching tadi apakah indikator yang ingin Bapak kembangkan sudah tercapai? Baik Bu. Menurut saya pribadi, indikator yang ingin saya kembangkan yaitu mengembangkan pertanyaan berbobot sudah tercapai dengan menggali pertanyaan melalui mendengarkan coach. Oke, baik Pak Dion. Jadi secara keseluruhan saya sudah melihat bagaimana coach sudah menunjukkan kemampuan Bapak yang luar biasa. Bapak sudah mendengarkan aktif, menggunakan rasa dan empati, dan mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur kita. Dengan coaching ini, Bapak bisa menggali atau mendorong coach untuk mencari solusi sendiri untuk melaksanakan rencana aksi ke depannya. Jadi ini luar biasa. Kira-kira nih setelah coaching ini Pak Dion, kompetensi apa lagi yang akan Bapak kembangkan? Yang ingin saya kembangkan lebih lanjut adalah mendengarkan aktif dan memberdayakan coach. Oke, baik sekali Pak. Saya yakin Pak Dion kedepannya bisa mengembangkan diri untuk melakukan coaching yang lebih baik lagi. Tetap semangat ya Pak Dion. Terima kasih Bu. Oke, baiklah demikianlah praktek coaching ini telah selesai kita lakukan. Sampai berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Baik, selamat pagi rekan-rekan CGP hebat. Kali ini kita praktik yang kedua. Saya Dionius Ondon sebagai pengamat, kemudian sebagai coach Pak Sarif Japar, dan sebagai coach Ibu Maria Indiana. Selamat pagi Pak Sarif Japar, apa kabar? Selamat pagi, Bapak. Kabar baik, bagaimana kabar Pak Dion? Oh, kabar baik juga Pak. Ada hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak pada praktik coaching nanti. Ya, Bapak akan menjadi coach ya. ya. Bagaimana persiapan yang telah Bapak lakukan sejauh ini? Begini, Pak, saya sudah merencanakan praktik coaching dengan menggunakan alur tirta, dengan alur menentukan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Acuannya menggunakan metode dengan alur tirta ya Pak. Bagaimana nilai kompetensi coaching nanti Pak? Nilai kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan? Beberapa kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan kali ini adalah mendengarkan aktif, melakukan pertanyaan berbobot, dan memberdayakan coach itu sendiri. Baik Pak.
untuk lebih detailnya nanti Pak, kira-kira kompetensi mana yang akan Bapak observasi Pak? Untuk supervisi kali ini mungkin saya akan mengarahkan ke pertanyaan berbobot. Baik Pak, kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan yang Bapak kembangkan itu seperti apa ya Pak? Untuk kompetensi pertanyaan berbobot ini Pak, indikator yang diinginkan adalah selalu bisa mengajukan pertanyaan terbuka kepada coach Pak. Dengan cara bertanya berasal dari mendengarkan apa yang diungkapkan oleh coach, begitu Pak. Luar biasa Pak. Baik, kalau begitu selamat melakukan proses coaching. Sukses selalu ya Pak. Baik Pak. Selamat pagi Bu Maria, apa kabarnya? Selamat pagi Pak Japar. Baik, Bapak apa kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Baik Bu. Kalau saya perhatikan Ibu Maria agak ada yang beda kali ini. Sepertinya ada masalah yang dipikirkan. Mungkin ada yang bisa saya bantu Bu. Iya betul Pak, ada yang ingin saya ceritakan. Saya ingin menceritakan masalah saya di sekolah Pak. Bolehkah saya mengganggu waktu Bapak? Oh boleh Bu, silakan Bu. Oke, terima kasih Pak. Begini Pak, saya sekarang ini terlalu sering meninggalkan sekolah karena saya terlalu banyak mengikuti kegiatan pengembangan profesi Pak. Begitu. Jadi karena kesibukan Ibu dalam mengikuti kegiatan profesional membuat Ibu sering meninggalkan jam mengajar di kelas. Begitu Bu ya? Betul sekali Pak. Coba Ibu ceritakan lebih lanjut mengenai masalah itu. Baik Pak, saya dalam sebulan itu pasti ada 1 minggu untuk meninggalkan kelas untuk mengikuti kegiatan profesional guru. Otomatis kelas yang saya ajarkan akan kosong selama saya tidak ada di sekolah Pak. Jadi kalau Ibu mengikuti pelatihan berarti kelas yang Ibu ajar kosong, begitu Bu? Betul sekali Pak. Baik Bu, kita coba berbincang-bincang ringan ya. Apa yang ingin Ibu capai pada bincang-bincang kali ini? Tentang harapan Ibu misalnya. Begini Pak, saya berharap ingin mendapat pemecahan masalah saya tersebut Pak, agar anak-anak tidak menjadi korban atas kesibukan saya di luar. Dan juga saya berharap pihak sekolah tidak merasa keberatan atas kesibukan saya Pak. Jadi Ibu berharap di akhir bincang-bincang kita hari ini Ibu mendapat solusi atau pemecahan masalah Ibu tersebut. Begitu Bu ya? Betul Pak. Baik Bu. Sebelumnya saya ingin bertanya tentang pendapat Ibu terlebih dahulu. Menurut Ibu, apakah kegiatan yang Ibu ikuti ini sangat bermanfaat bagi Ibu, bagi kelas dan bagi sekolah? Begini Pak, bagi saya kegiatan yang saya ikuti ini sangat bermanfaat sekali bagi saya ke depannya. Bermanfaat juga bagi kelas saya, sekolah saya, bahkan berguna juga bagi rekan-rekan guru Pak. Jadi Ibu kalau begitu permasalahannya, rencana apa Bu yang akan Ibu coba terapkan agar kelas Ibu tidak kosong selama Ibu mengikuti kegiatan? Saya akan mencoba pembelajaran blended learning di kelas saya Pak. Jadi walaupun 1 minggu saya tidak hadir di depan kelas, tetapi saya bisa memberikan hak mereka dan kewajiban saya terhadap kelas saya juga terpenuhi Pak. Saya akan membuat kelas maya di Google Classroom gitu Pak. Ide yang bagus sekali Bu, memanfaatkan teknologi di dalam pembelajaran di kelas sudah sesuai dengan kodrat zaman Bu. Iya Pak. Terima kasih ya Pak karena Bapak sudah mau meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya. Iya, Bu. Saya sangat terbantu Pak. Baik Bu, semoga apa yang Ibu rencanakan bisa berhasil dengan baik Bu. Terima Iya, kasih Bu. terima kasih Pak. Oke, keren. Tepuk tangan dulu untuk Pak Japar dan Ibu Maria. Sudah berhasil melakukan teknik coaching dengan baik. Jadi saya fokus dulu dengan coach ya, Pak Japar. Iya Pak. Pak Japar sudah berhasil sebagai coach, sangat mengena pada tiap-tiap tahapannya. Menurut Pak Japar, dari coaching tadi, apakah indikator yang ingin Bapak kembangkan sudah tercapai? Baik Pak.
Menurut saya pribadi, indikator yang ingin saya kembangkan yaitu mengembangkan pertanyaan robot sudah tercapai dengan baik. Dengan menggali pertanyaan melalui mendengarkan apa yang coach sampaikan. Baik Pak Jafar. Jadi secara keseluruhan saya sudah melihat bagaimana coach sudah menunjukkan kemampuan Bapak yang luar biasa. Bapak sudah mendengarkan aktif, menggunakan rasa, empati, dan mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur Tirta. Nah, dengan coaching ini Bapak bisa menggali atau mendorong coach untuk mencari solusi sendiri untuk dilakukan dalam rencana aksinya ke depan. Jadi ini luar biasa Pak. Setelah coaching ini Pak Jafar, kompetensi apa lagi yang akan Bapak kembangkan kira-kira Pak? Baik, Pak. Yang ingin saya kembangkan lebih lanjut adalah mendengarkan aktif, memberdayakan coach. Baik sekali Pak Jafar. Saya yakin Pak Jafar ke depannya bisa mengembangkan diri untuk melakukan coaching yang lebih baik lagi. Tetap semangat Pak Jafar, tetap sehat. Ya. Terima kasih Pak Dion. Baik, demikianlah praktik coaching ini telah selesai kita lakukan. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Sama-sama. Oke. Baik, selamat pagi. Kali ini kami dari kelompok 1 CGP 7 dari Kuburaya akan melakukan praktek coaching yang ketiga, di mana Pak Sari Japar akan menjadi pengamat, saya sendiri akan menjadi coach, dan Pak Dionisius Ondon akan menjadi coach. Dipersilakan. Selamat pagi Ibu Maria, apa kabar? Selamat pagi Pak, kabar baik. Bagaimana kabar Pak Sari Japar juga? Kabar baik juga Ibu. Ada hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Pada praktek coaching nanti, Ya. Ibu akan menjadi coach. Iya. Bagaimana persiapan yang telah Ibu lakukan sejauh ini? Begini Pak, saya sudah merencanakan praktek coaching dengan menggunakan alur Tirta. Dengan alur menentukan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab Pak. Baik. Acuannya menggunakan metode dengan alur Tirta Bu ya. Iya. Bagaimana dengan nilai kompetensi coaching nanti Ibu? Nilai kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Beberapa kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan kali ini adalah mendengarkan aktif, melakukan pertanyaan berbobot, dan memberdayakan coach itu sendiri Pak. Baik. Untuk lebih detailnya nanti kira-kira kompetensi mana yang akan Ibu observasi? Untuk supervisi kali ini Pak, mungkin saya akan mengarahkan kepada pertanyaan berbobot Pak. Pertanyaan berbobot Bu ya. Iya. Kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan yang ingin Ibu kembangkan itu seperti apa ya? Untuk kompetensi pertanyaan berbobot ini Pak, indikator yang ingin selalu saya ajukan itu adalah selalu mengajukan pertanyaan terbuka kepada coach gitu Pak. Ya. Dengan cara bertanya berasal dari mendengarkan apa yang diungkapkan oleh coach itu sendiri Pak. Itu luar biasa sekali. Kalau begitu, selamat melakukan proses coaching ya Bu. Iya, Pak. Semoga sukses. Oke, terima kasih Pak. Oke, selamat siang Pak Dion, apa kabar? Selamat siang juga Ibu, kabar baik. Oke, kabar Ibu, baik. bagaimana kabarnya Bu? Kabar baik dan bahagia ya Pak ya. Kalau saya perhatikan Pak Dion agak berbeda kali ini nih, seperti ada masalah yang dipikirkan. Mungkin ada yang bisa saya bantu Pak? Ya betul Bu, ada yang ingin saya ceritakan. Saya ingin menceritakan masalah saya di sekolah Bu. Bolehkah saya minta waktu Ibu sebentar, mengganggu waktu Ibu? Boleh kok Pak, ada yang bisa saya bantu Pak? Terima kasih Ibu. Begini Bu, di sekolah saya sekarang banyak rekan-rekan guru yang mengabaikan latihan mandiri yang ada di PMM Bu. Oh, jadi rekan-rekan Bapak kurang aktif dalam menyelesaikan latihan mandiri di PMM ya Pak? Betul sekali Bu. Oke, coba Bapak ceritakan lebih lanjut mengenai masalah Bapak ini. Baik Bu.
rekan-rekan saya di sekolah mulai menurun keaktifannya di dalam menyelesaikan pelatihan mandiri di PMM. Rata-rata mereka berhenti di bagian aksi nyata. Nah, saya mencoba bertanya kepada rekan-rekan, mengapa begitu? Dan jawaban mereka karena kesibukan mengajar, begitu. Oh, jadi karena padatnya jam mengajar yang mengakibatkan pelatihan mandiri di PMM agak tersendat, begitu ya Pak ya? Betul sekali, Bu. Oke, baik Pak. Kita coba bincang-bincang dengan ya. Apa yang ingin Bapak capai pada bincang-bincang ini? Tentang harapan Bapak misalnya. Begini, Bu. Saya ingin mendapatkan pemecahan masalah dari masalah saya tersebut, Bu, agar rekan-rekan di sekolah itu kembali menyelesaikan pelatihan mandiri, bahkan sampai pada aksi nyatanya. Begitu. Jadi, Bapak berharap di akhir bincang-bincang kita hari ini, Bapak mendapat solusi atau pemecahan masalah Bapak tersebut. Begitu ya Pak? Betul, Bu. Oke, baik Pak. Sebelumnya, saya ingin bertanya tentang pendapat Bapak terlebih dahulu. Menurut Bapak, apakah pelatihan mandiri di PMM sangat bermanfaat bagi Bapak, bagi kelas, dan juga bagi sekolah? Bagi saya, mengikuti pelatihan mandiri di PMM itu sangat bermanfaat sekali bagi saya ke depannya. Bermanfaat juga bagi kelas saya, sekolah saya, bahkan berguna bagi rekan-rekan guru ini. Baik Pak, kalau begitu permasalahannya, rencana apa yang akan Bapak terapkan agar rekan-rekan Bapak mau aktif kembali mengikuti pelatihan mandiri di PMM? Saya akan mencoba mengajak rekan-rekan saya untuk membentuk forum guru diskusi untuk sama-sama membahas pelatihan mandiri di PMM. Bahkan kalau diperlukan dalam forum guru diskusi ini sampai pada penyelesaian aksi nyata, begitu. Wah, ide yang bagus sekali Pak. Mendorong rekan-rekan guru untuk bekerja bersama secara tim dalam menyelesaikan pelatihan mandiri di PMM sangat luar biasa. Iya, Bu. Terima kasih karena Ibu telah mau meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya. Saya sangat terbantu. Sama-sama Pak. Tetap semangat ya Pak. Keren sekali. Tepuk tangan dulu. Mantap sekali Bu, praktek coaching yang sudah dilaksanakan oleh Pak Dion dan Bu Maria sesudah berhasil melakukan teknik coaching dengan baik. Saya fokus dulu dengan coachnya ya, Bu Maria. Iya. Ibu Maria sudah berhasil sebagai coach, sangat mengena pada tiap-tiap tahapnya. Menurut Ibu Maria, dari coaching tadi, apakah indikator yang ingin Ibu kembangkan sudah tercapai? Baik Pak, menurut saya pribadi, indikator yang ingin saya kembangkan yaitu mengembangkan pertanyaan berbobot sudah tercapai dengan menggali pertanyaan melalui mendengarkan coach Pak. Baik. Jadi secara keseluruhan saya sudah melihat bagaimana coach sudah menunjukkan kemampuan Ibu yang luar biasa. Ibu sudah mendengarkan aktif, sudah menggunakan rasa dan empati, dan mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur cerita. Dengan coaching ini, Ibu bisa menggali atau mendorong coach untuk mencari solusi sendiri untuk dilakukan dalam rencana aksi nyatanya ke depan. Jadi ini luar biasa sekali. Setelah coaching ini, kompetisi apa lagi yang akan Ibu kembangkan? Yang ingin saya kembangkan lebih lanjut adalah mendengarkan aktif dan memberdayakan coach Pak. Baik sekali Ibu, saya yakin Ibu kedepannya bisa mengembangkan diri untuk melakukan coaching yang lebih baik lagi. Tetap semangat ya Bu Maria. Terima kasih Pak Sarjapar. Baik, demikianlah praktik coaching ini telah selesai kita lakukan. Sampai berjumpa dalam pertemuan berikutnya. Terima kasih. Kami dari kelompok 1 CGT Angkatan 7 Kuburaya. Semoga kita semua selalu bahagia.